Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya identik dengan penangkapan, tetapi juga harus lebih berfokus pada pencegahan. Kepala negara meminta pencegahan korupsi harus dilakukan dengan langkah yang lebih fundamental, sehingga kepentingan rakyat dapat terselamatkan. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi harus terus dimanfaatkan dengan cara penanaman budaya anti korupsi sejak dini. Kita akan membahas masalah ini bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Firly Bahuri. Terima kasih Pak Firly telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Firly, di Hari Anti Korupsi atau Hari Korupsi Sedunia ini Anda bukan melihat apa mungkin? Saya ralat dulu. Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, Hari Anti Korupsi Sedunia ini Pak Firly, apa hakikatnya menurut Anda dan bagaimana Anda melihat pentingnya ini bagi Indonesia? Ya, tentu kita hari ini setiap tahun tanggal 9 Desember itu kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Kenapa Hari Anti Korupsi Sedunia ini harus dilakukan? Karena ini adalah gerakan global untuk mengingatkan kita bahwa ada bahaya tentang korupsi. Karena itu kita harus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Adalah dimaksudkan untuk membangun budaya anti korupsi. KPK dalam hal ini kita mengangkat tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Kenapa ini menjadi penting? Budaya anti korupsi menjadi penting karena kita melihat ada 3 hal yang bisa kita dapat jelaskan. Yang pertama adalah undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sudah cukup banyak dan lengkap. Tetapi kenapa korupsi masih ada? Maka perlu ada 3 hal yang menjadi jawaban. Yang pertama adalah apakah undang-undang kita sudah cukup? Kalau jawaban cukup, selesai. Tetapi tentu kita harus juga berpikir bagaimana terkait dengan ancaman penghukuman terhadap para koruptor. Itu satu. Yang kedua, negara kita sudah bertransformasi dari era ketertutupan menjadi era keterbukaan. Karena seiring dengan tuntutan global yaitu dengan demokratisasi. Nah, keterbukaan dan demokrasi itu adalah seiring sejalan. Seharusnya dengan keterbukaan dan demokrasi, maka tidak ada lagi celah untuk terjadinya korupsi. Karena sesungguhnya keterbukaan yang merupakan syarat dan roh daripada demokrasi, maka mimpi buruk bagi para koruptor. Dengan keterbukaan, semua jadi terbuka, semua jadi transparan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Itu hakikatnya, Mbak. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat tadi dengan Anda yang sudah katakan ada beberapa hal yang memang bila undang-undangnya sudah jelas, sudah ada, balik lagi, kenapa itu masih muncul di negeri ini? Kenapa korupsi masih terjadi di Indonesia, Pak Firly? Ya, nah, kalau kita ingin menjawab persoalan itu, maka tentu juga kita harus pahami apa itu korupsi dan bagaimana orang melakukan korupsi, sebab-sebab korupsi itu sendiri. Nah, ada beberapa teori yang bisa kita kemukakan. Pertama adalah teori GON teori. GON adalah singkatan dari Greedy, Opportunity, Need, and Exports. Orang melakukan korupsi karena keserakahan. Orang melakukan korupsi karena ada kesempatan, dan kesempatan ini terkait dengan kekuasaan. Teori Lord Acton mengatakan, power turns corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Sehingga dengan demikian bagaimana kita bisa mengendalikan kekuasaan dengan cara para penyelenggara negara kita naikkan integritasnya. Kita juga tata kelola daripada anggaran dan program. Dan semuanya harus terbuka. Kalau itu terbuka, maka tidak ada satupun penyelenggara negara yang bisa melakukan korupsi. Tidak ada 1 rupiah pun uang negara yang bisa diambil karena semuanya terbuka. Itu faktor pertama. Faktor kedua, orang melakukan korupsi karena sistem.
tentu sistem ini perlu dilakukan perbaikan. Karenanya saya sangat sependapat dengan Bapak Presiden bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan penindakan, tapi kita harus lakukan pendidikan anti korupsi, membangun budaya korupsi, budaya anti korupsi, dan perbaikan sistem yang baik tentu tidak ada peluang untuk orang melakukan korupsi. Karenanya KPK melakukan pelayanan, kajian, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Saya kira itu. Baik, Pak Firly, berarti kalau yang saya tangkap adalah di sini perlu adanya sebuah perubahan sistem, dan ini juga yang dikatakan oleh Pak Presiden, di mana Presiden meminta pemberantasan korupsi harus juga fokus pada pencegahan dan juga ada langkah fundamental terkait dengan mencegah korupsi ini. Ini kan juga berarti ada sebuah sistem yang dirubah dalam hal ini. Menurut Anda seperti apa, Pak? Iya. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita bicara penyebab korupsi tentu ada sistem, ada kesempatan, itu harus kita tutup celah untuk terjadi korupsi. Tetapi hal yang paling penting, pencegahan itu adalah fundamental. Penindakan itu harus dilakukan. Tetapi dalam mengubah perilaku, itu yang lebih mendasar. Kenapa saya katakan? Karena sampai hari ini masih saja ada yang permisif dengan perilaku korupsi. Dia katakan korupsi itu budaya, padahal itu sangat keliru. Karenanya yang perlu kita bangun adalah budaya anti korupsi itu harus mapan di setiap individu anak bangsa, harus mapan di setiap pelaku usaha, harus mapan di setiap penyelenggara negara, baik kamar kekuasaan legislatif, kamar kekuasaan eksekutif, kamar kekuasaan yudikatif, harus menerapkan dan membangun budaya anti korupsi. Dengan budaya anti korupsi, maka tentu kita tidak ingin dan merasa malu kalau melakukan korupsi. Maka tentu budaya anti korupsi terbangun dan kita bisa membebaskan negeri kita dari praktek-praktek korupsi. Saya kira begitu, Mbak. Baik, Pak Firly, terkait dengan praktek-praktek korupsi, sejauh ini sudah berapa banyak, Pak Firly, kasus korupsi yang berhasil dicegah oleh KPK? Ya, kami tentu melakukan upaya pencegahan. Dalam kita tahu akhir-akhir ini dan sampai sekarang tentu kita mengalami kondisi pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka KPK berada di leading terdepan. Kita merupakan leading sektor bagaimana mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Saya ambil contoh, sebagai tugas KPK melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Maka kita melakukan penelitian, pengkajian, dan rekomendasi. Kita melaksanakan kajian dan penelitian terhadap seluruh sistem yang terkait dengan penanganan COVID-19. Kita pun juga melakukan kajian terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Kita sampaikan rekomendasi kita. Secara nyata, saya sampaikan, misalnya, kartu program prakerja. Kita lakukan penelitian, kita lakukan perbaikan sistem. Dan kita bisa menyelamatkan uang negara dan rangka pencegahan korupsi, kita telah menyelamatkan potensi kerugian negara setidak-tidaknya 45,6 triliun. Ini bukan angka kecil. Termasuk juga kita melakukan terkait dengan kajian tentang penerimaan bantuan bansos. 52,5 juta kita tidurkan datanya dan tidak memberikan bantuan sosial terhadap data yang kurang valid. Maknanya apa? Kalau saja satu kakak menerima 200.000 kali 52,5 juta, maka sebulan berarti kita bisa menghemat 10 triliun. 1 tahun berarti kita bisa menyelamatkan kerugian negara 126 triliun. Itu yang kita lakukan. Termasuk juga dengan hal-hal lain. Jadi kita betul-betul tidak pernah lelah, kerja keras, baik pendidikan masyarakat supaya orang tidak ingin korupsi, melakukan perbaikan pencegahan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak ada celah terjadi korupsi, dan tentu kita melakukan tindakan tegas. 2021 saja kita sudah melakukan penahanan terhadap tersangka, kurang lebih sekitar 121 tersangka. Baik. Korupsi. Iya.
Baik, baik. Pak Firly, kita juga ingat bahwa tadi dalam pidatonya Presiden mengingatkan pemberantasan korupsi harus fokus pada pencegahan. Nah, apa sih Pak sebenarnya kendala KPK dalam melaksanakan pencegahan ini? Ya, kalau kita bicara pencegahan, maka kita melibatkan semua leading sector. Kita melibatkan segenap kementerian lembaga. Kita melibatkan semua pemerintah daerah. Saya katakan tadi, saya sampaikan kepada Presiden. Bapak Presiden, saya bilang, Bapak adalah pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena dana yang begitu besar itu didistribusikan kepada 3 kamar kekuasaan. Baik itu legislatif, baik itu eksekutif, maupun kepada yudikatif. Tapi yang terbesar adalah yang diberikan, distribusikan kepada kekuasaan kamar eksekutif. Karenanya kita bersama-sama dengan Presiden, bersama-sama dengan kementerian lembaga, bersama-sama dengan BUMN, legislatif maupun dunia usaha, kita lakukan upaya-upaya pencegahan dengan cara kita teliti, kita kaji, kita perbaiki sistem. Sistem yang buruk kita ganti, sistem yang gagal kita perbaiki, sistem yang lemah kita perkuat. Sehingga sistem yang baik, baik itu sistem politik, sistem ekonomi, sistem perizinan, sistem pengadaan barang jasa, kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Dan kita memiliki 8 area terkait dengan monitoring, center for prevention. Jadi kita melakukan monitor pencegahan terhadap korupsi. Itu setidaknya 8 area intervensi yang dilakukan oleh KPK. Dan mulai hari ini, monitoring center prevention itu dikelola bersama Menteri Dalam Negeri, BPKP, dan KPK. Begitu, Mbak. Baik, baik Pak Firly. Tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Sekali lagi, selamat Hari Anti Korupsi Sedunia, Pak Firly. Kita harapkan memang budaya anti korupsi ini dapat tertanam betul di negeri kita, sehingga budaya malu korupsi ini juga menjadi salah satu kita hadir di sini ya. Terima kasih. Saya, Mbak, sebelum selesai, Mbak, pesan saya, dan rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, marilah segenap anak bangsa berkarya untuk bangsa, mengabdi untuk negeri, membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Jangan pernah melakukan korupsi, jangan pernah melakukan penerimaan suap, karena korupsi adalah bisa menggagalkan tujuan negara. Kita bersihkan negara kita dari praktek-praktek korupsi. Baik, terima kasih Pak Firly telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Prime Time, kami akan kembali sesaat lagi.